melihat perkembangan dari tenaga pendidikan di sekolah kita, kemudian bertujuan untuk memperbaiki nantinya atau meningkatkan sistem pembelajaran di sekolah kita. Nah, itu yang pertemuan kita kali ini. Nah, untuk itu saya akan sebelum kita masuk ke observasi, Bu, hari ini kita lakukan dulu sebelum observasi namanya pra observasi. Saya akan bertanya atau bersepakat sama Ibu dulu mengenai tentang apa-apa yang akan Ibu rencanakan nantinya di kelas. Nah, yang pertama untuk pembelajaran nantinya itu apa kira-kira rancangan yang Ibu lakukan, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu rencanakan? Untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekolah kita, saya berencana pada saat akan melakukan pembelajaran, pertama mungkin menampilkan metode-metode pembelajaran yang berbasis perkembangan. Contohnya pada saat saya akan melakukan pembelajaran, saya sepakati dulu dengan siswa saya. Pertama tujuan pembelajaran itu, kemudian membagi siswa-siswa tersebut sesuai dengan metode ajar yang akan saya berikan. Nah, dalam hal ini metodenya atau bahan ajar yang akan saya tampilkan nanti berbentuk video pembelajaran yang selama ini belum pernah kita laksanakan. Jadi mungkin sesuai dengan perkembangan dan didukung oleh sarana prasarana yang ada, maka saya berusaha untuk menggunakan PowerPoint atau video pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak bosan dan ikut memotivasi siswa kita dalam pembelajaran tersebut. Jadi Ibu akan berencana melakukan penayangan video ya? Penayangan video yang sebelumnya belum pernah kita laksanakan di pembelajaran saya. Jadi untuk kali ini saya akan berusaha untuk membuat bagaimana siswa kita tertarik untuk pembelajaran tersebut. Jadi video ini akan dilakukan di kelas, itu susunannya akan berkelompok atau individu? Metode pembelajarannya ya sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi ada poin-poin tersendirinya. Yang pertama mungkin kita memberikan bahan ajar ya. Kemudian memotivasi siswa kita sesuai dengan pembelajaran kita yang terdahulu ya. Baru nanti kita bagi siswa kita di dalam beberapa kelompok sesuai dengan bahan ajar kita. Baru setelah itu kita menjelaskan dan menampilkan tayangan-tayangan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian Bu Yul, setelah video ini nantinya siswa akan presentasi atau diberikan tanya jawab atau gimana? Tergantung materi yang akan kita berikan. Kalau seandainya di materi awal itu cuma menjelaskan atau memaparkan materi, maka video pembelajaran itu harus disimak dan dipelajari oleh siswa itu sendiri. Nah, di akhir-akhir pembelajaran nanti kita memotivasi siswa kita dan sedikit memberikan pertanyaan atau umpan balik supaya mereka bisa memahami materi yang akan kita berikan tadi, materi yang sudah kita ajarkan tadi. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi caranya bagaimana? Mungkin nanti saya di situ saya sudah coba. Setelah saya jelaskan, setelah saya motivasi ulang, kemudian tayangan pembelajaran. Nah, saya berikan sebentuk LKPD. Ya, jadi mereka akan menjawab LKPD tadi sesuai dengan tayangan yang sudah saya tampilkan. Jadi ada video itu akan berhubungan dengan LKPD-nya. Iya, sesuai dengan materi, Pak. Materi ya? Iya, sesuai dengan materi kita. Untuk LKPD-nya itu untuk individu atau berkelompok? Individu, tapi dikerjakan berkelompok. Ya. Nah, di situ memuat materi tanya jawab, kemudian soal-soal yang ada di tayangan tadi. Jadi seperti saya lihat ada umpan baliknya, feedbacknya bagi anak dan mereka ikut termotivasi. Kemudian Bu, untuk karena dia berkelompok, apakah pembahasannya sama berkelompok itu materinya atau berbeda? Di situ pada awalnya saya samakan dulu sesuai dengan materi hari itu. Kemudian pada bab-bab umpan baliknya nanti saya bagi mereka
Misalnya kelompok A, kelompok 1 memahami yang materi A, kelompok 2 materi B, kayak gitu. Berbeda, different ya. Ya. Nah, kemudian dari hasil yang Ibu sampaikan tadi, rencana itu, kira-kira apa aspek perkembangan siswa yang Ibu inginkan nantinya, kehendaki? Apakah tentang materi yang Ibu sampaikan ini? Apa yang tujuan akhir Ibu? Apakah keinginan Ibu dari pemahaman siswa ini? Saya berharap dengan adanya tampilan atau metode pembelajaran yang inovasi ini, saya berharap siswa itu lebih termotivasi. Kemudian mereka, saya lihat dari hasil yang sudah saya laksanakan, ada peningkatan, ada motivasi mereka pada saat pembelajaran tersebut. Biasanya mereka kan kalau kita dudukkan sama-sama, mereka ngomong ini, ngomong itu, nggak tahu tujuannya apa. Kemudian setelah saya tampilkan sebentuk PowerPoint, tayangan video pembelajaran, nah mereka akan terfokus dengan apa yang kita tayangkan tadi. Jadi sehingga memperkecil ruang mereka untuk bergurau, lebih terfokus pada yang akan kita tampilkan tadi. Nah, selanjutnya Bu Yun. Nah, ini karena saya akan melihat kelas, kemudian sasaran yang ingin saya capai pada pembelajaran Bu Yun nantinya harus kita sepakati dulu. Misalnya untuk yang pertama kan ada pembelajaran ini kan ada tiga tahap ya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya itu Ibu harus jelaskan dulu, menyapa siswa, kemudian absen itu jangan lupa, kemudian kebersihan kelas dan memberikan persepsi motivasi kepada siswa serta tujuan yang tujuan pelajaran Ibu sampaikan nantinya. Nah, cocok ya? Sesuai dengan FPP yang saya buat. Kemudian untuk kegiatan inti itu Ibu tadi sudah menyampaikan juga, berarti saya akan melihat bagaimana penampilan video, kemudian tanya jawab siswa di dalam kelas gitu ya. Berarti ada tanya jawab siswa di sana. Nah, balik ya Bu ya. Nah, jadi itu yang akan kita lihat nantinya. Kemudian yang penutupnya yaitu siswa memberikan hasil penutupannya, siswa memberikan refleksi. hasil refleksinya sesuai dengan LKPD yang saya sepakat Bu ya? Itu yang kita bahas ya. Kemudian setelah saya lakukan observasi nanti di kelas, nanti kita akan bertemu lagi setelah observasi itu. Namanya pasca observasi, kita akan melakukan refleksi atas apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian apa saja yang mungkin bisa diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Nanti kita bahas di pasca observasi. Nah, kira-kira kapan hari apa bisa Bu? Hari Senin bisa Bu? Oke, bisa. Bisa ya, hari Senin ya. Oke. Kemudian itu saja Ibu kegiatan pelajaran yang perlu dibahas. Oke. Nah, jadi untuk itu kita karena sudah sepakat pelaksanaannya, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tadi berjalan dengan lancar. Oke Bu, terima kasih Bu Yul. Mudah-mudahan dimudahkan nantinya untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yul.